Assalamualaikum, halo Indonesia. Kali ini Dr. Sapta berkesempatan untuk siaran langsung di SBO TV Surabaya. Di sini Dr. Sapta akan membahas toxic parents di acara Sehat Pagi bersama host dan juga presenternya dari SBO TV yang paling kece dan juga keren banget. Ingin tahu bagaimana keseruan kita hari ini dalam siaran langsung? Yuk, langsung ikuti aja kegiatan kita hari ini. Kali ini saya sudah bareng nih sama host presenter MC-nya SBO TV, Mbak Marina Berlian. Halo Dr. Sapta, halo yang udah subscribe dan selalu nonton Dr. Sapta Official. Ini luar biasa banget nih, ketemu sama sosok yang pasti juga banyak pertanyaan juga dari para subscriber gitu loh. Kan pengen tahu, Dok, kalau misalnya pengen ngomong di depan kamera itu kayak gimana sih? Kalau mereka tanya ke aku tuh rasanya kayak aku bukan expertnya gitu, karena memang aku ngerasanya ala-ala aja ngomong edukasi di depan masyarakat gitu kan. Tapi kalau yang di samping saya ini, she is the expert one gitu loh. Emang yang setiap hari nongolnya di TV gitu kan, tiap hari di depan kamera. Nggak ada kamera juga, langsung sama mikrofon dan langsung siaran di radio. Kita kulik-kulik ya. Tapi yang akan kita bahas kali ini itu adalah tentang sebenarnya ini adalah passion Anda ataukah profession Anda? Your passion or your profession? Langsung kita tanya aja ya sama Mbak Marina Berlian. Aku deg-degan. Apalagi aku yang tanya, takutnya aku salah ucap ini. Oke, aku ingin tanya dulu. Sebenarnya nih, kan kalau misalnya boleh kasih tahu nih ke teman-teman yang sekarang lihat videonya, Mbak Marina Berlian ini, itu kan memang awalnya kuliahnya di Psikologi ya. Calon psikolog yang belum jadi psikolog. OTW, sebentar lagi mungkin akan disegerakan ya. Tapi sekarang itu lebih nyamannya adalah di dunia entertain, bener nggak? Nah, itu sebenarnya memang dari kecil itu keinginannya ingin jadi seorang presenter, host dan lain sebagainya tuh, atau justru pinginnya tuh pengen jadi psikolognya gitu loh. Sebenarnya kalau ngomongin soal perjalanan apakah ini passion atau profession dan balik lagi ke masa kecil, itu karena memang aku tuh dulu dari SD dengerin radio. Coba siapa yang nonton YouTube ini waktu zaman dulu dengerin radio itu adalah sambil nungguin gelombangnya, terus masih pakai kaset pita. Bener. Itu aku banget. Bahkan dulu itu waktu aku SD, itu aku tuh sering banget niruin penyiarnya lagi ngomong apa nih. Aku catat dong. Oh, gini atau caranya mempresent lagu. Habis ini dengerin ini ya. Jadi nggak cuma sekedar cekidot. Oke. Dan dulu itu sering banget aku beli kaset pita kosongan buat aku rekam. Jadi penyiar yang ngomong dan lagu-lagunya tuh aku rekam. Dan kaset pitanya masih ada. Jadi itu kelas 5, 6 SD tuh berarti tahun berapa ya? Zaman-zamannya ada MTV di Surabaya. Bukan Surabaya, di TV tuh masih bisa kita nonton kan sebelum ke TV kabel. Jadi dulu tuh aku suka banget pokoknya dengerin radio tuh harus banget. Bahkan waktu masih sekolah pas jam istirahat aku tuh bawa headset untuk dengerin radio. Bahkan teman-temanku pun tuh sampai tahu banget, ini penyiar favoritmu lagi siaran gitu ya. Emang dari kecil emang sudah punya keinginan seperti itu. Oh enggak, itu masa keinginan sih? Bukan keinginan, lebih ke suka dengerin radionya gitu. Itu hobi atau semacam, iya bisa dibilang hobi juga nggak? Hobinya hobi dengerin mungkin waktu itu ya, karena kayak kok seru banget ya kayaknya ngomong didengerin orang, tapi kita tuh nggak bisa ngelihat mukanya dia kayak gimana, hanya secara suara gitu. The power of sound-nya aja ya, suaranya aja udah bikin. Dan itu kayak nemenin kita, kayak aku berasa akrab gitu sama penyiarnya. Bahkan tuh yang serunya adalah hampir kayak program kesukaan aku waktu itu di radio station itu tuh aku sering banget telepon, sampai hafal gitu ya. Penyiarnya tuh mungkin kayak pasti si Berlian lagi requestnya ini, pasti salamnya buat penyiar favoritnya yang ini gitu ya, sampai hafal. Tapi terus kemudian akhirnya pertama kali terjun ke dunia broadcast itu sejak usia berapa? Pertama kali siaran di radio udah deh SMP kelas 2. Kelas 2 aku SMP masih ingusan banget tuh, Mbak Berlian udah jadi penyiar radio tuh, bayangin. Sama guru aku tapi. Oh, sama gurunya. Jadi siarannya berdua di Radio Pendidikan di Sidoarjo, tapi itu bahasa Inggris. in English ya. Itu tambah double. Tapi waktu itu English Indonesia kan, waktu itu aku masih belum digital cinta luar ya. Itu masih kayak belak-belak gitu. Jadi ngomongnya Inggris Indonesia. Waktu itu sama guru aku namanya Mr. Anam, kita di Radio Pendidikan Sidoarjo.
Itu pertama kali siaran. Itu pertama kali. Terus, nah tadi kan kita udah ngomongin nih ke pertama kali siaran. Nah sekarang pertama kali jadi penyiar radio itu di usia berapa? Ini seru nih. Pertama kali jadi penyiar radio itu adalah pas aku kelas 3 SMA apa 2 SMA aku lupa. Pokoknya 2 SMA ke kelas 3 SMA. Itu berarti 17 ke 18 tahun ya. Dan aku siarannya itu di radio yang aku dengerin dari SD. Wow, jadi kayak cita-cita apa ya, impian yang jadi kenyataan gitu ya. Ini kan stasiun radio yang aku dengerin dari dulu gitu kan ya. Jadi ceritanya waktu itu tuh radio DJ FM, radio pertama aku, itu bikin lomba sama salah satu provider ternama di Indonesia dan puji Tuhan aku juara 1. Habis itu hadiahnya itu adalah dikontrak 6 bulan siaran di DJ FM. Pas masa kontraknya mau habis, aku di-hire, udah deh terusin aja kamu jadi penyiar tetap di sini. Nah, jadi keterusan. Aku tuh nggak pernah tahu, makanya kalau orang nanya gimana jadi cara penyiar apply gitu tuh aku nggak tahu karena nggak pernah apply di radio. Gitu jadi berawal dari juara dulu. Dari juara dulu. Kontrak 6 bulan, terus akhirnya diterusin juga kontraknya gitu kan. Dan waktu itu aku siaran pas SMA naik kelas 3 tuh kan pas lagi mau UNAS kan ya. Jadi aku siarannya masih Sabtu Minggu. Oke, Sabtu Minggu. Terus habis itu kan kalau misalnya dulu mau jadi, kalau misalnya emang sukanya di dunia broadcasting itu kan berarti nanti waktu kuliahnya tuh kalau nggak ambil jurusan komunikasi, jurusan broadcast gitu kan. Nah ini kenapa kok bisa sampai akhirnya nyasar ke psikologi? Kenapa nyasar ke psikologi? Sebenarnya rawat jalan saya itu. Enggak. Dulu aku kan SMA IPA. Kalau misalnya aku mau masuk psikologi itu harus belajar IPS lah. Komunikasi harus belajar IPS lagi karena kan passing grade-nya kalau misalnya mau daftar yang SNMPTN negeri kan tinggi banget kan. Itu kayak bunuh diri ini sama aja nggak nyampe lah otakku kan pasti kan. Aku akhirnya ngambil yang IPC. Akhirnya puji Tuhan lagi keterima di pilihan yang kedua yang psikologi. Bayangin waktu kan IPC kan 3 pilihan ya. Aku ambil psikologi, UNER, psikologi UNESA, kedokteran hewan. Oke, dan akhirnya aku pikir kayak ini aku merawat hewan aja daripada merawat manusia gitu kan. Tapi akhirnya takdir menyatakan bahwa memang harus jadi di psikologi. Karena aku mikirnya aku nyari yang masih bisa sesuai sama kebutuhan aku untuk ketemu orang, ngobrol sama orang, ketemu banyak orang, relasi, dan menurut aku nggak harus komunikasi sih ya. Aku pikirnya waktu itu aku mungkin nggak kuliah komunikasi seperti teman-teman yang sarjana komunikasi, tapi aku udah dapat prakteknya di lapangan. Tapi secara teori mungkin aku bisa belajar lebih dalam soal human. Jadi mungkin aku bisa belajar soal manusia lebih dalam lagi. Nggak hanya sekedar pola komunikasinya aja. Karena menurutku ada kok pelajaran komunikasi di psikologi. Nah aku cari tuh yang ada komunikasi di psikologi juga. Jadi nggak ada hitung-hitungan. Tapi ternyata ada statistika di psikologi. Oke, nah tadi kan kita udah tanya-tanya banyak nih sama Mbak Berlian. Nah, ini kesimpulannya sebenarnya apa yang dijalani sama Mbak Berlian sekarang itu merupakan passion yang akhirnya jadi profesi, atau ini masih passion aja karena aku masih punya banyak impian untuk mencapai profesiku yang sesungguhnya gitu. Dulunya aku pengen berprofesi sebagai seorang public speaker, MC, penyiar, dan presenter. Tapi seiring berjalannya waktu, kuliah juga di psikologi, aku pikir kayaknya I need another profession yang lebih akademik gitu kan ya. Karena kayaknya seru tuh punya profesi non-akademik sama akademik. Nah kebetulan yang akademik kan masih jalan nih kan. Yang non-akademik udah aku dapetin lewat lomba-lomba sebelum-sebelumnya pas SMA. Udah menuai hasilnya adalah sudah menjadi seperti sekarang ini. MC, penyiar, dan presenter. Dan masih harus belajar lagi. Ini akhirnya, dulu nih kan profesi ya. Dan sekaligus passion. Akhirnya aku pikirnya ini profesi yang aku nggak bilang utama juga ya, lebih kepada ini kok makin lama kayak hobi makes money gitu loh. Nah, benar. Kayak aku waktu itu almarhumah mama aku ngajarinnya adalah udah nggak usah lihat bayarannya dulu waktu siaran atau MC. Yang penting kakak suka ngomong dibayar. Nggak banyak loh orang yang bisa punya kesempatan kayak gitu kan. Akhirnya aku pikir ya udah aku jalanin aja, jangan lihat duitnya dulu. Karena kalau ngeliat baru terjun udah ngeliat duitnya tuh kayaknya kurang pantas, apalagi aku belum ada pengalaman saat itu kan. Jadi makin lama ini jadi kayak itu hobi make money. Bahkan sampai sekarang aku pikir ya enak nih siaran, ngomong di depan banyak orang, dibayar juga. Makin kesini karena kebutuhan hidup meningkat, usia bertambah juga. Akhirnya juga ya ada kayak misalnya pas MC ya netapin bayarnya berapa dan lain-lain. Oh ini yang buat acara sosial, oh oke. Jadi kayak ada
ya win-win solution aja, tapi aku nggak mau ngelihat money orientednya juga sih. Jadi itu tadi obrolan saya dengan Mbak Berlian. Kita bisa tahu kan bareng-bareng kalau misalnya passion itu bisa menjadi profesi someday nanti gitu. Berawal dari passion yang kita suka bisa jadi profesi. Tapi belum tentu juga profesimu itu adalah passion kamu. Bisa gitu jadi ya. itu juga. Tapi alangkah lebih baiknya kalau jalannya beriringan sama, karena jangan sampai kita ngejalanin sebuah profesi yang kita nggak suka. Even itu secara pendidikan kita nggak suka nih. Misalnya aku tuh sebenarnya nggak suka belajar psikologi gitu kan ya, tapi aku suka dapat duitnya. Oke ya, jadiin itu passion kamu. Mungkin duitnya yang kamu suka, dapat duit banyaknya di situ, ya udah itu berarti bagian dari passion. Jadi jangan sampai kamu kerja ngejalanin sesuatu kamu nggak suka sama kerjaannya, cari celah yang kamu suka. Mungkin job desk-nya kamu nggak suka tapi duitnya kamu suka, ya udah berarti duitnya itu yang bikin kamu mau untuk terus maju. Duitnya nggak suka tapi job desk-nya aku suka, ya udah job desk-nya yang kamu suka, lingkungannya kamu suka, ya udah jalanin itu. Mungkin gajinya nomor 2, berarti cari gajinya dari passive income yang lain. Jadi harus ada sesuatu yang disuka. Jangan sampai kamu ngejalanin profesi yang kamu nggak ada suka sama sekali, karena ntar ujung-ujungnya kita pasti ngejalaninnya tidak sepenuh hati. Ketika tidak sepenuh hati, tidak 100%. Ketika tidak 100%, nggak tulus, bisa buat atasan nggak enak, konflik terus sama rekan kerja, ya kan? Jadi toksik deh. Jadi toksik akhirnya. Jangan gitu. Baik, nah itu tadi nih. Makasih banyak ya Mbak Marina Berlian. Susah ngomongnya Mbak Marina Berlian. Gak gitu. susah emang namanya ya. Mau ngomongnya Mbak Marina atau Mbak Berlian boleh deh. Mana Langsung aja ya deh. kalau misalnya ingin kenal lebih dekat lagi sama Mbak Marina Berlian bisa langsung kulik-kulik Instagramnya. Di mana Mbak? Di @marina_berlian, itu di Instagram aja deh. Dan boleh sharing-sharing ya tentunya yang mau tanya-tanya tentang dunia broadcast, ingin tanya-tanya tentang Dunia lain? dan juga presenter. Oh gitu bisa juga ya? Bisa. Honor berarti ya. Bisa langsung aja tanya-tanya sama Mbak Marina Berlian. Oke, terima kasih banyak ya sudah ikutin perjalanan dan juga aktivitas kita hari ini. Suatu kebanggaan juga loh hari ini bisa masuk di SBO TV ya, di acara Pagi Sehat pagi. Sehat pagi di Update Candi. Kita juga seneng banget kedatangan Dokter Sapta tadi. Seriusan yang nanya banyak banget ya. Topiknya soalnya memang topiknya bagus nih, keren nih YouTube channelnya nih, makanya ayo harus subscribe. Kalau kamu mau yang jomblo OTW belajar dulu jadi orang tua, ya kan, subscribe. Terus belajar soal perempuan, yang cowok-cowok yang mungkin selama ini bingung ngedeketin cewek gimana, kayak kamu belum follow dan belum subscribe sih. Gitu ya, jadi harus ngikutin YouTube channelnya Dokter Sapta Official. Jadi pantengin terus YouTube channel Dokter Sapta. Kita akan ketemu setiap hari Jumat. Kalau mau ketemu sama Mbak Marina Berlian tiap hari, tiap pagi di SBO TV gitu ya. Thank you for watching. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.